Mark Zuckerberg alias Zuck lagi-lagi menjadi perbincangan di internet karena sebuah insiden yang terjadi pada saat ia memamerkan teknologi terbaru dari Meta perusahaannya. That's too bad. I don't know what happened. Well, I got a missed video call. Loh, itu apa no? Kok tiba-tiba ada kacamata, terus ada suara panggilan WhatsApp, tapi kayak ya udah gitu. Terus kenapa masalahnya? Ada problem di mana? Tenang, itu semua akan kita bahas di Mark Zuckerberg, seorang yang super kaya raya yang memiliki Meta Company, yang di Meta itu ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada apa lagi ya mereka? Ya mereka punya banyak deh. Ya Metaverse. Who remember Metaverse? Jadi intinya dia ini tuh lagi ngelakuin sebuah presentasi di sebuah acara yang cukup menggelegar, Meta Connect. Sama kayak Apple Keynotes lah, yang dimana dia pengen memamerkan fitur-fitur terbaru atau teknologi-teknologi terbaru dari Meta. Yang mau dia highlight adalah kacamata Meta yang terbaru gitu, Meta Ray-Ban Display. Sebuah kacamata yang dianggap sebagai terobosan, yang dianggap sebagai sesuatu yang nantinya bakal mengubah teknologi gitu. Bahkan mungkin akan menggantikan handphone. Menurut gua, ini teknologi yang kalau kita lihat secara konsep, ide, dan visi misi, menurut gua emang menantang banget. Yang dimana nanti nggak ada lagi kita nunduk liatin handphone dan lain-lain, sehingga kita tuh kayak udah fokus pakai kacamata aja gitu. But also scary at the same time, karena kacamata ini sempat bermasalah, karena kacamata ini bisa nge-track face muka orang dan bisa langsung tahu orang itu siapa, which is kinda scary. Tapi ini kacamata sebenarnya ngapain sih? Jadi buat gue sih bener-bener, jadi bayangkan kalian ya pakai handphone tapi di kacamata, mau browsing, mau main game, terus ditambah dengan kalian tuh bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut gue keren dan gue pengen banget ini ada gitu ya, yaitu adalah mentranslate langsung omongan orang yang beda bahasa sama kita. Terus AI-nya tuh bekerja juga kayak berusaha untuk ngedeteksi gambar yang kita lihat dan tahu itu apa. Dan itu yang mau dipamerin sama si Mark Zuckerberg awalnya. Nah inilah insiden pertamanya nih, yang dimana dia itu pengen banget mamerin kalau kacamata ini tuh saking jagonya, saking AI recognition-nya itu tahu depan mata lu tuh ada apa, dia bisa ngajarin lu masak. Keren gak sih? Lu yang gak bisa masak jadi bisa masak. Pertanyaannya, apakah berhasil? Korean inspired type thing, just to show what the live AI is like. Yeah, let's try it. It's not something I've made before, so I could definitely use the help. Jadi si Mark Zuckerberg ini lagi ngobrol sama timnya gitu yang beda ruangan, yang dimana dia akan nunjukin gimana caranya bikin sesuatu hanya menggunakan Meta Glass ini. Nanti AI-nya bakal kayak ngasih tahu gitu, masukin ini, masukin itu, tunggu aduk atau apalah gitu. Karena saking jagonya AI ngedeteksi apa yang ada di mata lo, which is secara bayangan visi misi itu keren. Tapi apakah sudah se-compatible itu? Apakah sudah berfungsi seperti itu? Hey Meta, start live AI. Starting live AI. I love the setup you have here with soy sauce and other ingredients. Di sini sebenarnya udah ada sedikit hal yang cukup mengganjalkan di dunia yang serba cepat, serba langsung respon, langsung on, langsung apapun. Di sini pas diminta start live AI, itu kacamata lama nih. Ya gua tahu itu cuma 2-3 detik, tapi untuk sebuah teknologi yang dimana-mana semua serba cepat, ini kayak agak lama nih. Tapi untungnya tenang aja, akhirnya AI-nya jawab. Dan pasti itu yang memperagakan langsung kayak dan orang-orang IT di belakang juga kayak Starting live AI. I love the setup you have here with soy sauce and other ingredients. How can I help? Hey, can you help me make a Korean-inspired... Di sini sebenarnya udah luar biasa banget. Menurut gue ya, sebagai yang awam teknologi dan nggak terlalu menjadi orang di belakang, menurut gue udah keren banget. Karena dia langsung bisa ngelihat di depan dia ada apa, which is emang bener ada soy sauce. Jadi dia bisa mendeteksi apa yang ada di depannya dan apa yang bisa dibantu dari itu. Tapi disinilah masalahnya. Help me make a Korean-inspired steak sauce for my steak sandwich here? You can make a Korean-inspired steak sauce using soy sauce, sesame oil... What do I do first? What do I do first? Another awkward silence karena AI-nya mikir dulu, jawabnya cukup lama. Jadi ya not a really tidak terlihat cukup meyakinkan dan malah jadi menegangkan untuk tim yang di belakang. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate a pear to add to the sauce. Oke, jadi kata AI-nya
lu udah bikin base ingredient dan sekarang saatnya siapin sausnya, which itu bukanlah yang terjadi. Yang terjadi adalah dia belum melakukan apapun dan dia diminta untuk AI-nya itu ya, ayo kita lakuin langkah pertama apa nih? Katanya tinggal campurin saus. Which sauce? Where? Belum buat apa-apa bang. Si Praga pengen mencoba sekali lagi sepertinya. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce. All right, I think the Wi-Fi might be messed up. Sorry, back to you, Mark. Iya, oke. It's not working. Itu nggak bagus. It's not good. It's not happening. Terlihat bahwa AI-nya belum se-advance itu, belum bisa mengerti apa yang di depan dengan cukup baik. So, ya, a lot of respect buat tim yang ada di belakang. Semoga sabar, semoga tabah, karena abis ini pasti ada a huge note. Alright, move on. Kalau kalian pikir ini satu-satunya masalah, bukan, ini baru masalah pertama. Jadi si Mark itu sempet kayak pengen mamerin gimana cara make kacamata ini gitu loh, dengan cara yang cukup mudah, menggunakan kayak semacam gelang yang bisa mendeteksi pergerakan tangan lu. Visinya adalah ini tangan bisa kedeteksi gitu gerakannya, sehingga dari Armin itu ngirim sinyal kacamata untuk kayak mouse ini jadi mouse gitu, terus pointernya di kacamata bergerak, tapi still not good. What about you? When I watch TV... I accidentally exited. That's my fault. That's my fault. It's all good. Okay, we're good now. Really live. Apakah itu semua, No? Enggak, ini yang paling terakhir, yaitu adalah kayaknya dia pengen nunjukin bisa ngangkat WhatsApp call gitu. Gue juga masih nggak ngerti what's going on, apa yang terjadi. Kayak tiba-tiba intinya WhatsApp call-nya nggak keangkat aja gitu pakai kacamata. Kayak something is wrong. Well, let's see what happened there. That's too bad. I don't know what happened. Well, I got a missed video call. Okay, there's the actual video call. All right, I'm just gonna pick that up with my neural band. This is, it happens. All right. Yup, another failure. Jadi kayak entah kenapa WhatsApp yang nggak bisa keangkat, mungkin nge-hang, mungkin I don't know, mungkin anak-anak teknologi bisa bantu komen di bawah what's going on. Tapi di sini sepertinya Mark tidak menyerah, atau kacamatanya error total. Gue bingung dia yang mana, karena dia berisik bunyi telepon. Fun messing this up, and if not, then we'll go for the less fun option. Okay. I don't know what to tell you guys. All right. Si botnya ngotot telepon. Tapi nggak keangkat. Jadi kayak menurut gue tuh kayak lengannya itu nggak ngedeteksi untuk keklik itu untuk answer videonya. So ya, another failure untuk Meta Glass di Meta Connect acara ini. Ini bukan pertama kalinya pamer-pamer teknologi kayak gini. Udah di level Amerika dan tech-tech besar mamerin itu gagal. Yang paling ikonik di kepala gue adalah Elon Musk waktu mau mamerin Tesla car yang katanya bulletproof, dan ternyata Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well, dan itu pun dia masih nggak nyerah gitu, dia pengen coba sekali lagi. it didn't go through. So that's a plus side. Let's try the right. Try that one, really? Okay. Sure. Oh man, It didn't go through. Another side. Gue di sini bukan orang yang sempurna, gue juga nggak bisa bikin yang kayak gitu. Dan gue juga tidak berusaha untuk ngeridikul apa yang terjadi sih sebenarnya, karena gue tahu pasti tim di belakangnya, orang-orang yang ngedevelop dan lain-lain itu tidak mudah ngebuatnya. Dan ini adalah salah satu teknologi yang gue tungguin. Seriusan, ini adalah teknologi yang gue emang pengen banget punya sebenarnya, karena dulu sempat ada dan sempat menghilang. Kalau kalian tahu namanya Google Glass, dan itu prototipe-nya mungkin yang akhirnya diterusin sama Meta. Dan menurut gue emang gue udah nungguin banget gimana caranya gue nggak lagi bergantung sama handphone, tapi semua sekarang pakai kacamata. But it's also scary ya kalau semua orang pakai kacamata itu, karena ya tadi gue bilang kan, ini gimana nih pandangan kita semuanya, apapun itu terrekam dan terconnect sama kapitalis gitu loh. Itu menurut gue juga cukup mengerikan. But the point is, ini adalah lagi-lagi hal yang bentuk kritik lah buat Meta, yang selalu apa-apa tuh kayak buru-buru, visinya gede, impiannya gede, tapi nggak proper. Dan gue yakin juga pasti orang-orang di belakang kejar-kejaran sama deadline, yang akhirnya membuat hal ini terjadi gitu. Teknologinya belum siap, belum oke, tapi ini asumsi gue, ini perkiraan gue, bisa jadi gue salah, adalah ya lagi-lagi
untuk naikin saham, untuk mempercaya investor, untuk lain-lain pamerin gitu loh ke khalayak umum biar ayo invest Meta, ayo semua percaya sama Meta dan lain-lain. Itu diperlukan loh dalam sebuah perusahaan. Tapi tanpa deadline yang proper dan manpower yang proper dan manajemen yang proper juga tentunya, akibatnya bisa jadi kayak gini. Dan ini bukan kesalahan yang kayak misclick or something gitu. Ini fatal. Ini ada sesuatu yang memperlihatkan kalau produknya emang belum siap gitu. Ngerti nggak maksud gue? Kayak sesimpel harusnya lu ngetik tapi typo gitu. Itu kan kayak oh ya tinggal diperbaiki tek gini segala macam. Tapi ini nggak, ini huge problem karena sesimpel ngangkat video nggak bisa. Katanya mau pamerin Meta AI yang bisa AI live untuk ngeliat depan kita apa, tapi ternyata AI-nya ngaco. UI UX-nya belum proper dan lain-lain. Ini huge bug gitu loh. Ini huge flaw yang nggak layak dipamerin sebenarnya. Dan tentu kalau tanya emang lu bisa bikin no? Ya nggak bisa. Dan kita sebagai customer itu berhak untuk ngomel-ngomel kayak gini dan jadi nggak percaya kayak gini. Karena kalau nggak mereka kan terus ya kapitalis itu kan terus ngasih produk yang setengah jadi mulu ke lu. Dan lu kayak emang lu bisa bikin, emang lu bisa lakuin dan segala macem. Terus dikasih lu produk mahal mampus tapi belum jadi gitu. Terus happy, hehehe, yang penting tidak menghina kapitalis yang aku bela gitu kan, kayak mikir. Jadi buat gue sayang banget sih ini semua terjadi. Sekali lagi loh, seperti yang gue udah ungkapkan, gue pengen banget produk ini beneran bisa karena menurut gue keren, tapi tetap gue ada kekhawatirannya. Dan ini lagi-lagi adalah terus omongan gue sama Meta. Ingat Metaverse, do you remember Metaverse ya? Sesuatu yang terburu-buru, nge-hype dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya jadi proyek yang ditinggalkan. Gue nggak pengen ini kayak Metaverse. Gue pengen ini beneran bisa jadi produk yang safe, nggak hanya fungsional tapi juga safe. Tapi ini Meta, apakah kesafean kita sama nih definisinya? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan teknologi melalui sudut pandang orang awam kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi coba klik channel gue untuk nontonin konten-konten yang menurut kalian belum kalian tonton. Hey, gue juga aktif di sosial media, jadi jangan lupa untuk followin Instagram gue dan juga TikTok gue. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Buat teman-teman anak tech, bisa bantu kritisi di bawah, bisa bantu tambahin informasi di bawah.